ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Bang Jaki melaporkan ini di kegiatan Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Permai, Kiai Dr. Haji Musbik Amrullah LCLC MSI. اللهم صل على مخلوقاتك حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلها بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. Masuk YouTube, masuk YouTube. Ya, siap. Sehat, sehat. Masuk YouTube. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Banser, piye, sehat, mantap, NU. Oh, macam Gus Iqtab dong, Ustadz ya. Mantap, mantap. Wonge teko. Sumbangsih dari teman-teman pengurus Zanzafil dan juga PCNU sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, barangkali ini sebagian teman-teman hari ini menghadiri undangan Isra wal Mi'raj untuk ada yang kedua kali. Yang pertama, tadi pagi juga Persatuan Masyarakat Indonesia dijemput oleh Kementerian Hal-Ehwal Agama untuk menghadiri acara Isra Mi'raj di ICC International Convention Center yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan Permai. Dananya ada 5 orang yang hadir pada pagi hari ini, dan
Saya jadi ingat Isra Mi'raj ini ada 3 profesor yang akan menyampaikan. Pertama, waktu beberapa minggu yang lalu guru kita yaitu Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan Isra Mi'raj di tanah Brunei Darussalam, alhamdulillah. Dan malam hari ini juga akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan penceramah kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Muhammad Abdul Mata'ana lebih sulih hayati. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Haji Syamsuddin, semoga tambah berkah. Dihadiri rumahnya dengan ratusan orang-orang Indonesia yang ada di Brunei ini. Presiden Brunei, presiden istilahnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi presiden Indonesia. Ini aminnya luar biasa. Beserta Pak wakilnya Pak Bilhak. Beliau tadi kita kontak-kontakan sebelum ke Dubes. Ketua PCINU tadi barusan sudah berkenalan di depan, cuman saya belum tanya namanya. Ahmad Haji Ahmad Baik. Oh, Pak Presiden juga belum saya tanya namanya. Muhyiddin Umar, Masya Allah. Ketua Majelis Taklim Zanzabil. Saya sudah lama mengenal nama Zanzabil itu ketika oleh Ustadz Zaki mendapatkan buku tafsir Zanzabil. Ternyata itu sudah sampai Indonesia. Ternyata itu berawal daripada pengajian masyarakat Indonesia yang ada di Brunei. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mohon maaf kalau umpama ada yang seharusnya saya sebut, tidak saya sebut, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya. Karena judulnya tadi ta'aruf, saya tidak diundang ini karena di sini kebetulan ada acara jadi diundang saya. Saya kebetulan hadir setiap hari Kamis kemarin di Brunei ini atas undangan istana untuk menyampaikan
ceramah terkait dengan Isra Mi'raj. Kebetulan itu adalah di keluarga Sultan, jadi di ibu-ibunya. Saya lihat jamaahnya rata-rata ibu-ibu. Banyak juga yang biometrik, maksudnya bio itu kehidupan, kalau metik itu sudah tanpa gigi, artinya yang hadir itu sudah nenek-nenek. Saya lihat banyak. Kemudian Kamu pegang ini, Bang. saya juga alhamdulillah sudah 2 kali ke Brunei, dan 2 kali itu juga diundang Jangan goyang. di keluarga Lu pegang 2. Sultan. Bawah. Pelan-pelan. Itu semua Relax saja atas badannya, berkat relax wasilah badannya. guru kita Direkam. Al-Ustaz Muhammad Zaki. Beliau yang mewasilahi saya juga tidak tahu kenapa saya terpilih untuk kedua kali. Doa apa kira-kira Ustaz Zaki kok bisa memasukkan Ustaz ke istana itu? Saya belum sempat tanya itu. Padahal sudah 2 kali saya belum sempat tanya, nanti pas pulang saya tanya. Doanya apa? Terima kasih Ustaz Zaki yang sudah memperkenalkan saya dengan keluarga istana sampai 2 kali, bahkan dia berdoa mudah-mudahan tahun depan ceramahnya di SCC. Luar biasa. Padahal saya bukan siapa-siapa. Dan kalau tadi saya disebutkan oleh pembawa acara profesor, mohon maaf Pak dicoret, saya belum sampai profesor. Yang betul-betul profesor beliau. Karena kebetulan kepala saya belum botak. Nah, saya kemudian tadi juga bersilaturahmi dengan Pak Dubes. Kebetulan Pak Dubes itu Dr. Haji Ubaidillah. Kebetulan adalah adik kelas saya di pondok pesantren. Jadi saya juga baru teringat kalau ketika diundang kemarin di istana, ternyata Ustaz Zaki mengingatkan Dubes itu katanya alumni pesantren kita. Akhirnya tadi saya ngobrol panjang lebar dari mulai asar sampai isya. Jadi ngobrolnya selama di pondok kan kita pulang. Jadi ternyata alhamdulillah ada santri yang bisa jadi dubes. Makanya jangan sembarangan sama santri. Dulu itu, wah ngapain santri, paling-paling bisa tahlilan. Menghina. Sekarang sudah banyak menteri itu adalah keluaran pesantren, gubernur keluaran pesantren. Bahkan capres pun, cawapres pun ada yang keluaran pesantren. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi Pak Presiden Permai sudah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia di sini sangat diberikan kemudahan untuk mengadakan perkumpulan di sini. Ini kita harus syukuri Ustaz. Hampir susah kita untuk kumpul di negeri orang. Ketika saya dulu masih mahasiswa, kebetulan saya ngambil S1-nya itu di Arab Saudi, di Madinah. Itu kebetulan saya juga pernah jadi ketua PPI, ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu pernah kita mengadakan kumpul di sana, itu sangat susah. Kecuali di rumah pekerja Indonesia itu pun tertutup. Kalau ketahuan oleh askar, wah jangan harap kita bisa selamat. Minimal 1-2 malam itu bermalam di sijinnya orang-orang sana. Tapi alhamdulillah selama saya kumpul-kumpul di sana selamat terus. Satu bukti karena saya bawa stempel. Jadi dari Indonesia, karena bikin stempel di sana itu susah. Hampir tidak menemukan stempel organisasi itu adalah dibuat di sana. Pasti bawanya dari Indonesia. Nah ketika saya bawa dari Indonesia sampailah ke Arab Saudi, kebetulan koper saya dibuka, diperiksa ada stempelnya. Wah,
itu ternyata urusannya luar biasa. Berjam-jam saya diinterogasi oleh kepolisian di Bandara Jeddah waktu itu. Ini saya bukan menjelekkan sana, tetapi saya ingin katakan memang pertemuan ataupun organisasi di negara-negara yang bukan kita, asal negara kita di sana agak susah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur negara Brunei ini ternyata memberikan izin kepada kita semua. Maka apa syukurnya itu? Saya tidak akan ceramah Ustaz, ini porsinya Pak Prof. Kalau saya nanti akan menyampaikan ceramah Isra Mi'raj itu berarti mengambil data orang lain. Itu berarti saya tidak berani. Khawatir amplopnya gue tertarik itu. Mohon maaf, ini hanya bercanda Pak Prof. Ada ayat yang tadi saya sampaikan sedikit saja. Saya memang niatnya mau buru-buru karena tadi Ustaz Zaki, Pak Ustaz Bilhaq juga ngajak, meskipun beberapa kalimat. Ada ayat yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah katakan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang khilfah secara bergantian. Untuk apa kok Allah itu menjadikan siang malam secara bergantian? Allah mengatakan cuma ada dua, liman arada ayyan zakar au arada syukur. Jadi pergantian siang dan malam itu tujuannya pertama adalah untuk berzikir dan yang kedua untuk syukur. Apa maksud daripada zikir itu? Zikir itu adalah mengingat. Maka pada hari ini sebenarnya kita sedang mengadakan peringatan. Itu peringatan Isra dan Mi'raj. Tentunya ketika kita mengadakan peristiwa Isra Mi'raj ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil. Kenapa bisa terjadi Isra Mi'raj itu? Saya tidak berani menguraikan, ini hak beliau. Jatah tetap harus diberikan kepada beliau. Wah, saya khawatir kalau menyampaikan berarti jangan diundang lagi ya. Jadi kemudian yang kedua tadi ada tahlil singkat dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Jadi Kharul Ulum, Masya Allah. Itu pun ketika tahlil itu adalah menyebutkan tadi mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Di antaranya adalah guru kita yang almarhum beberapa bulan yang lalu, yaitu Kiai Prof. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Hakim. Saya sudah ketemu dengan beliau. Beliau itu orang mujahid. Mohon maaf, dengan keterbatasan fisiknya. Tetapi beliau masih mendriver sendiri. Ngisi pengajian di mana-mana, ngisi kuliah luar biasa. Saya ketika pertama kali berkenalan dengan beliau, turun subuh-subuh, sholat subuh berjamaah di mana Ustaz Zaki kita lupa? Di Pahin aja. Saya tercengang ketika turun beliau membawa mobil sendiri. Ya Allah, dalam kondisi keterbatasan seperti itu. Saya menangis terharu. Kenapa saya menangis? Orang yang keterbatasan fisiknya saja semangat jihadnya sedemikian rupa. Apa yang kita harus lakukan kita yang sehat-sehat? Itu kita tujuannya untuk mengenang. Tujuannya untuk berzikir, untuk mengingat itu seperti itu. Beliau banyak jasanya. Di antaranya ilmu. Meskipun saya belum pernah belajar langsung dengan beliau, ketika saya membaca buku tafsir beliau yang dalam buku tafsir Az-Zanjabil itu sangat terharu.
ada orang Indonesia yang luar biasa, itu bisa dimanfaatkan di negara orang seperti itu. Banyak ilmu yang sudah diserap oleh kita. Halo? Halo? Ini saya sengaja mengajak kita, apakah saya bicara sendiri atau diperhatikan? Sinyal masih kuat ya? Baterai masih bagus? Pulsa masih ada? Lanjut? Lanjut. Kalau saya ceramah di Subang, lanjut, terserah dia. Di sana tidak ada yang berani merentah, takut kuala. Ternyata orang-orang Indonesia yang ada di Brunei ini berani-berani. Lanjut? Lanjut. Orang ini kurang ajar. Nah, liman aroda ayyal zakar, mengingat. Kita dapat ilmu banyak dari beliau. Bagaimana cara mengingat orang yang sudah banyak menanamkan manfaat kepada kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali adalah mendoakan mereka. Bolehkah mendoakan? Kenapa nggak boleh? Bahkan Ibnu Taimiyah, mohon maaf, Ibnu Taimiyah yang dikatakan dedengkot Wahabi, itu ternyata di dalam Majmu' Fatwanya mengatakan, ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran illa masa'ari, illa masa', tidaklah manusia itu mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Ternyata tafsir Ibnu Taimiyah mengatakan, bolehkah kita berbuat baik kepada orang yang pernah berjasa dengan dia? Kata beliau dalam bukunya Majmu' Fatawa itu, perbuatan baik yang pernah kita lakukan, kalau kita niatkan untuk orang lain, itu akan sampai. Kenapa? Itu pun usaha dia pada masa hidupnya. Dia tidak mungkin akan mendoakan, dia tidak mungkin akan berbuat kebaikan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu, kalau orang yang meninggal dunia itu tidak pernah berbuat kebaikan kepada kita yang mendoakan ataupun berbuat empati. Itu adalah sa'yuhu, kata beliau. Orang NU juga kan ini, ada PCN kan? Nah, berarti sampai apa tadi yang dibacakan Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, apalagi gurunya. Kalau umpama ada murid yang tidak sama sekali mendoakan guru-gurunya, padahal gurunya sudah banyak yang memintarkan, itu murid-murid yang kualat. Halo? Kenapa nggak diulang lagi? Bukan hanya doa, kullu amalil bir, semua amal perbuatan baik itu sampai kepada orang yang pernah berjasa. Ini adalah makna daripada zikir, liman aroda ayyad zakar. Kemudian zikir juga maknanya adalah mengingat terhadap perbuatan kita masa yang lampau. Ini saya sekarang di Brunei ini sudah sekian tahun. Perbuatan apa yang bermanfaat untuk saya dan orang lain selama ini? Apakah saya sekitar, profesor tadi sudah 9 tahun, tapi beliau punya mahasiswa banyak, berarti sudah ada jasanya. Pak Bilhak, saya belum tanya tadi. 10 tahun. Kira-kira yang sudah dikerjakan? 50 tahun ya. 30 itu. Mengajarkan Quran. Masya Allah. Quran, satu huruf dibaca, itu pahalanya 10 kebaikan. Oh, mengajak. Mengajak itu sama dengan orang yang melakukan. Mau ngeles apa lagi? Man dalla ala khairin falahu ka'ajri fa'il. Orang yang menunjukkan, mengajak orang lain berbuat baik, maka dia pahalanya sama seperti orang yang melakukan.
Wah, ini saya angkat. Alhamdulillah tadi sudah dapat aqua. Itu baru datang, belum pulang ya. Tanda. Nah ini jadi dengan demikian seperti itu. Satu huruf orang yang mengajarkan Quran itu dapat 10 pahala. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun wa kullu harfin asyaru hasanat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf, dan setiap satu huruf itu kebaikannya 10 kebaikan. Alif lam mim berarti sudah 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Quran 1 juz? 1 juz ada berapa huruf? Tadi, pakai baju depan. 1 juz sudah sering baca Quran. 1 juz berapa huruf? Nggak pernah ngitung. 1 juz ada berapa? Pernah ngitung nggak? Sama saya juga nggak pernah ngitung. Justru saya nanya sama Pak Haji itu, pengen tahu saya itu. Ternyata sama-sama belum menghitung. Alif lam mim itu huruf. Berarti kalau kita sudah baca alif lam mim itu huruf berarti sudah 30 kebaikan. Belum pakai madnya. Bagaimana kalau baca 1 juz? Masya Allah. Orang yang membaca dapat pahala, gurunya yang mengajarkan juga dapat pahala, sebanyak pahala orang yang membaca tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Yang menunjukkan, yang mengajak juga dapat pahala. Sebanyak orang yang membaca. Insya Allah. Sering-sering nyuruh kebaikan. Ini jika kita berpikir, jadi yang namanya pergantian hari dari pagi sampai sore, ketika sore evaluasi, mengevaluasi amal itu bukan 1 tahun, tetapi setiap pergantian waktu siang dan malam. Hebatnya ayat ini berarti menunjukkan, memerintahkan kita jangan kau mengevaluasi amal nanti kalau sudah 1 tahun. Evaluasilah setiap pergantian waktu. Kalau kita pagi mengerjakan, menjelang sore kita evaluasi apa yang saya lakukan pekerjaan. Kemudian kalau kita masuk malam, subuh kita evaluasi. Itu namanya orang-orang yang memanfaatkan waktu. Yang kedua, terakhir. Halo? Yang kedua, liman arada ayyadzakar wa arada syukur, adalah orang yang bersyukur. Jadi pergantian waktu itu cuma 2. Apakah berzikir yang pertama? Apakah yang kedua itu adalah, ini ketua pemilu ini, Pak Zofir. Saya besok pulang Pak, tidak memilih di sini. Saya lapor. Yang kedua adalah untuk bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur itu memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita ini masing-masing punya potensi kan? Mempunyai kelebihan kan? Ada IQ, ada SQ, ada juga EQ, intellectual quotient, spiritual quotient, dan satu lagi adalah emotional quotient. Artinya kita diberikan oleh Allah setidaknya ada 3 kelebihan. Kelebihan ilmiah, keilmuan. Kemudian adalah emotional quotient, itu adalah keterampilan. Yang ketiga adalah SQ-nya, keterampilan adalah spiritual kita. Kita manfaatkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk kita beraktivitas. Kita punya ilmu seperti profesor. Beliau adalah mengajarkan, ada kelebihan. Ada juga dia ilmunya biasa-biasa saja, tetapi keterampilannya hebat. Dia bisa memasak, dia punya catering seperti Sohibul Baik. Ini adalah merupakan mendatangkan rezeki bagi dia. Kalau tidak adalah spiritual quotient.
spirit itu adalah tadi diantaranya mengajak, membimbing orang supaya datang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada hakikatnya kehidupan kita itu dituntut oleh Allah tidak jauh, cuma dua. Pertama, mengevaluasi perbuatan kita, yang kemudian adalah kita bersyukur. Orang ilmunya hebat, orang keterampilannya hebat kayak apapun, kalau tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut adalah belum dikatakan sukses. Sudah, sampai situ saja. Khawatir panjang-panjang, pertanggungjawabannya juga repot. Kasihan Pak Prof yang menyampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan doakan saya bukan yang terakhir lagi. Bisa ketemu kapan-kapan, apakah dalam wisata, apa juga untuk ngobrol-ngobrol dengan masyarakat Indonesia ini. Sangat senang sekali saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gofir. Ternyata katanya yang boleh sudah daftar sebagai pemilih itu baru 19.000 ya. Padahal jumlah rakyat Indonesia yang ada di Brunei ini kurang lebih, kata Profesor, sekitar berapa tadi? Tidak kurang daripada 30.000. Pantes Indonesia sebelah sana agak kosong banyak semua. Luar biasa. Mudah-mudahan barokah, Pak. Bapak-bapak diniatkan datang ke Brunei ini adalah untuk mencari nafkah. Bukan untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak, supaya anak bisa sekolah, istri bisa ngurus anaknya, itu juga adalah merupakan bagian ibadah. Maka bismillah, ketika kita mulai terbang dari Indonesia ke Brunei ini, nawaitu adalah bukan hanya semata-mata mencari nafkah, tetapi adalah untuk ibadah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Namanya kenalan, tidak usah lama-lama. Dan doakan besok kami akan kembali ke Indonesia. Dan kita doakan juga Indonesia tetap aman. Meskipun sekarang suasananya sedang panas, kita umpama mendukung siapapun jangan terlalu berlebihan. Toh mereka juga masih rangkulan. Yang kita bela, yang kita perjuangkan, ternyata mereka biasa-biasa saja. Ini pendukungnya. Kadang-kadang suami istri ribut, bahkan bercerai gara-gara beda pilihan. Na'udzubillah ini. Emang mau jadi menteri apa kita? Biasa-biasa saja. Ijtihad kita masing-masing silakan. Siapa yang layak dan pantas untuk kita pilih, beristikharahlah kita. Mudah-mudahan Allah pilihkan di Indonesia adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang takut kepada Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Di sini semuanya, di sini semua. Papil, di sini papil. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nabil Al-Munawar. Beliau adalah juga penulis tafsir Janzabil yang Kiai terima bukunya. Ujian. Bapak Ustadz Mahmud dan Ustadz Faiz, kami persilahkan. 1, 2, 3. Tunggu. Apa semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Di sini Ustadz Mahmud. Berarti saya di S3-nya diteliti. Pak Prof, kalian sini, Pak Prof. Nah, semua lihat sini, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke. Oh, ada lagi dari PCNU. Sip, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Menyampaikan kenang-kenangan kepada Ini bergambar, Kiai. bergambar. Ya. Juga ya, lihat sini. 1, awas Pak Bil, lihat sini. 1, 2, 3. Tunggu. 1, ayo ikut. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Semoga selamat dalam perjalanan dan insya Allah kita dapat bertemu kembali. Jadi Ustaz, kalau kami mau Ya.